Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Magdalena Tarigan, CGP 2 Kota Medan. Unit kerja saya di UPT SMP Negeri 21 Medan. Adapun presentasi yang akan saya bawakan yaitu dari modul 14A7 tentang demonstrasi konseptual penerapan budaya positif di sekolah. Adapun fasilitator saya adalah Bapak Purwanto dan pengajar praktik saya adalah Ibu Imelda Nababan. Latar belakang penerapan kesepakatan budaya positif yang dilakukan di sekolah ataupun di kelas ini diawali di masa pembelajaran pandemi yang dilakukan secara daring karena banyaknya permasalahan yang terjadi seperti sulitnya murid dalam memahami materi pembelajaran, tidak adanya paket ataupun signal, HP yang tidak memadai, rendahnya kemandirian dan motivasi belajar, orang tua yang kurang mendukung ataupun membantu. Ini menyebabkan tidak optimalnya pembelajaran. Pembelajaran daring yang saya lakukan selama ini adalah menggunakan sistem online dengan grup WA, kemudian menggunakan Google Classroom, menggunakan Zoom, dan juga Google Form. Permasalahan yang dihadapi hampir setiap kelas di dalam pengumpulan tugas selama pembelajaran daring itu hanya berkisar 70%. Nah, karena itulah perlu dicari solusinya. Salah satu cara yang saya gunakan adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Nah, budaya positif yang berpihak kepada murid ini tentunya dengan diawali membuat kesepakatan kelas, yaitu dengan kolaborasi antara ide guru dan juga ide murid. Langkah penyusunan kesepakatan kelas ini ada dua cara, yaitu dengan secara daring dan juga secara tatap muka. Kalau secara daring ini sudah berlaksana dan secara tatap muka ini akan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru, yaitu di awal bulan Juli 2021-2022. Langkah penyusunan kesepakatan kelas yang saya lakukan itu pertama yang dilakukan secara daring yaitu berkomunikasi melalui WA group. Ya, kita sudah mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi sehingga ini perlu dicari solusinya. Nah, ini permasalahan ini kita kirimkan melalui WA group. Kemudian kita akan mengirimkan lembar kesepakatan. Dan selanjutnya saya mengirimkan video tentang panduan kesepakatan. Nah, dari panduan kesepakatan yang ditayangkan melalui WA group ini diharapkan murid dapat menuliskan beberapa kesepakatan melalui chat ataupun HP tentang kelas impian yang disepakati yang bagaimana. Nah, mengirimkan kuesioner di grup WA ini diawali dengan diskusi di grup WA dengan pengisian kuesioner yang dibuat melalui Google Form. Kuesioner berupa pertanyaan tentang permasalahan pembelajaran yang murid hadapi. Kemudian harapan mereka tentang kelas, teman, guru, dan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu mereka diskusikan diskusi pembuatan kesepakatan kelas ini. Hasil kuesioner itu diperoleh untuk menginginkan adanya ketertiban, teman yang peduli, guru yang perhatian, dan bisa menerapkan materi dengan jelas. Itu kira-kira gambarannya. Nah, ini diskusi pembuatan kesepakatan kelas yang melibatkan siswa di dalam menuangkan ide dan gagasan mereka. Semua murid menyetujui untuk membuat kesepakatan kelas. Pada awalnya sih mereka bingung, namun setelah mereka menyaksikan tayangan video tentang kesepakatan kelas, mereka menemukan ide untuk membuat bagaimana sih kesepakatan kelas yang mereka inginkan.
menyepakati hasil akhir kesepakatan kelas itu. Nah, ini pendapat dari murid itu ditampung dan dibuat listnya. Kemudian langkah selanjutnya murid berdiskusi ya, pendapat mana saja yang akan diambil atau diperbaiki atau bahkan dibuang. Nah, berdasarkan hasil diskusi ini ada 7 hal yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, di sini peran saya hanya membantu mengarahkan kesepakatan kelas menjadi sebuah kalimat yang positif. Menyepakati hasil akhir kesepakatan kelas ini, draft kesepakatan kelas yang sudah disusun dikembalikan ke forum untuk disepakati kembali. Peran saya adalah membantu untuk membuat list siapa yang setuju dan tidak setuju. Hasil akhirnya 80% murid setuju. Membuat poster kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas yang sudah disetujui, kemudian kita akan membuat poster melalui aplikasi Canva. Nah, di sini guru dan murid menempelkan foto mereka sebagai tanda persetujuan menggantikan tanda tangan. Jadi setelah posternya dibuat, maka murid saya itu menempelkan foto mereka masing-masing di bawah poster tersebut menggantikan tanda tangan sebagai persetujuan atas kesepakatan yang telah dicapai. Nah, dalam proses membangun budaya positif di kelas, saya hanya berperan sebagai fasilitator yang memandu jalannya diskusi. Tindakan lain yang saya lakukan adalah memberikan arahan bagi murid saya ketika mereka belum paham membuat kalimat positif yang akan dituliskan menjadi kesepakatan kelas. Adapun respon murid saya, tanggapan murid terhadap pembuatan kesepakatan kelas sangat baik. 80% dari murid saya itu terlibat diskusi dan mereka menyetujui hasil kesepakatan kelas. Namun ada 20% murid tidak terlibat. Nah, ini karena mereka tidak memiliki HP Android dan tidak memiliki paket dan sulitnya berkomunikasi lewat WA group. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan kesepakatan kelas ini adalah pada tahap pelaksanaannya. Beberapa hal yang tertuang dalam kesepakatan kelas sulit untuk dipantau. Dalam proses pelaksanaannya, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya tanpa adanya hukuman. Keberhasilan pembuatan kesepakatan kelas ini cukup berhasil karena melibatkan murid. Mereka bebas berdiskusi dan mengeluarkan pendapat. Hal ini saling menghasilkan kesepakatan secara tidak langsung, juga membiasakan mereka untuk berdemokrasi dan bertanggung jawab dalam kesepakatan yang sudah disetujui dan memberikan hasil positif di mana tingkat disiplin waktu semakin baik dan pengumpulan tugas mengalami peningkatan. Adapun contoh pertanyaan yang menjawab di bahan diskusi, contoh pertanyaan yang menjadi bahan diskusinya ada 5 di situ. Yang pertama, apa saja masalah yang dihadapi ketika pembelajaran secara daring? Yang kedua, seperti apa guru yang kamu harapkan? Yang ketiga, seperti apa teman yang kamu harapkan? Yang keempat, kondisi kelas yang bagaimana yang kamu harapkan? Dan yang kelima, bagaimana cara meningkatkan hasil belajarmu? Adapun rumusan jawaban hasil diskusi mereka, yang pertama itu dari permasalahan saat pembelajaran daring. Nah, jawaban mereka itu ada sulit mengerti tentang pembelajaran secara daring, banyaknya tugas, paket habis, jaringan atau sinyal yang lemah. Yang kedua, seperti apa sih guru yang kamu harapkan? Nah, mereka menjawab, guru yang sabar dan penyayang, memberikan pembelajaran yang kreatif dan menarik, tidak banyak memberi tugas, pembelajaran yang mudah dipahami oleh murid. Yang ketiga, seperti apa teman yang kamu harapkan? Nah, mereka menjawab, teman yang saling menghargai, tidak kasar, tidak sombong, ramah, mau bekerja sama, mudah memaafkan, dan suka menolong. Yang keempat, kondisi kelas yang kamu harapkan. Nah, mereka menjawab, kelas yang bersih, nyaman, teratur, asri, dan indah.
Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar? Nah, mereka menjawab, ya tentunya dengan rajin belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu, bila kurang jelas pelajaran berani bertanya kepada guru. Nah, dari situ semua, maka dibuatlah rumusan hasil kesepakatan kelas menjadi poster yang ada 7 poin yang akan dibuat. Yang pertama, menjaga sopan santun di kelas dengan menggunakan istilah tomat setiap saat, yaitu menggunakan kata tolong, maaf, terima kasih. Yang kedua, jaga kebersihan kelas, sekolah, bahkan lingkungan dimanapun kita berada. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, berpakaian bersih, rapi dan sopan. Yang kelima, budayakan membaca setiap saat. Yang keenam, gunakan waktu dengan bijak. Yang ketujuh, mari membantu kapanpun kita bisa. Demikianlah yang dapat saya paparkan tentang kesepakatan di kelas ataupun di sekolah saya. Terima kasih. Menumbuhkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak.